Pertama, Untuk bahasa Indonesia. Penampilan M. Habibil Khair. Mohon maju selangkah. M. Habibil Khair. Ini supaya kita menilai lebih objektif, maka beberapa poin yang perlu Anda sampaikan sampai pada akhirnya kita konversikan menjadi angka-angka. Yang pertama, kita melihat tadi ada sedikit kesalahan teknis dari panitia. Ya, saya pikir itu bisa dimaklumi. Yang kedua, untuk penampilan Habibil itu mukodimahnya terlalu panjang. Saya hitung ada lebih dari 3 menit. Sedangkan waktu yang kita sediakan itu 7 menit. Ini juga menjadi perhatian buat yang lain. Jadi ini Untuk penilaian sama-sama. Dan selanjutnya untuk judul itu juga saya lihat tolong menolong. Jadi ini sebenarnya kan bisa konsepnya informatif ya, informatif atau persuasif. Atau bisa diganti supaya lebih nyentrik, bisa dengan judul ta'awun. Nah, ta'awun mungkin ini istilahnya bahasa Arab. Jadi kalau digunakan dengan bahasa Arab akan lebih nyentrik. Jadi perhatian para audien bisa lebih dicuri dengan judul yang semacam ini. Kalau hanya tolong menolong saja, saya pikir itu kurang greget ya dari segi judul. Dan untuk waktu maksimum yang kita sediakan itu 7 menit. Jadi Habibil menghabiskan waktu cukup lama, 8 menit 43 detik. Jadi ini yang menguras beberapa poin sehingga hasil dari penilaian Ana sendiri untuk isi 76, metode 81, adab 80, kefasihan 80 atau kefasihan kelancaran ya maksudnya. Waktu mohon maaf salah. Untuk isi 75, metode 80, adab 80, kelancaran atau kefasihan 79, untuk waktu poinnya 75, total 389. Untuk penampilan kedua M. Rifki itu masih ya, saya lihat masih mukodimahnya masih cukup panjang 3 menit kalau dibandingkan dengan isi yang hanya 4 menit. Yang selanjutnya untuk waktu juga itu plus 10 detik. Dan juga mungkin dari segi isi ya, saya lihat itu masih belum menyinggung realistis. Lalu mengambil kesimpulan juga tidak ada, lebih banyak deskriptif. Dan yang bagus itu sudah ditambah dengan mahfuzot. Jadi memang ini nilai plus yang saya lihat. Lalu gesturnya mungkin untuk menjelaskan tentang kepribadian orang tua, khususnya ayah, lebih tegas lagi. Mungkin agak sedikit menurut saya gemulai gitu ya. Jadi nanti untuk M. Rifki diminta untuk lebih mempoles diri dan juga tentunya dari segi gestur khususnya. Untuk itu saya memberikan nilai isi 78, metode 80, adab 80, kelancaran kefasihan 82, dan untuk waktu 95. Total 415. Selanjutnya Adli alhamdulillah untuk porsi waktu ya, mana Adli? Oke. Untuk porsi waktu sudah bagus 2,5 menit. Hanya saja sebenarnya menarik ini judulnya kematian.
tetapi saya tidak lihat itu persuasif, tidak mengajak untuk persiapan mati, tetapi justru lebih mendeskripsikan. Ada beberapa hal seperti misalkan menganalogikan pacar gitu ya. Pacar harus dibawakah ketika meninggal, ketika mati dibawa nggak pacar? Saya pikir ada nilai-nilai lain yang lebih tinggi, misalkan orang tua, anak, harta, dan lain sebagainya dibandingkan dengan konsep atau analogi pacar tadi. Saya pikir dalam konteks saya melihat itu sedikit menjadikan nilai minus ya dari isi yang dibawakan dalam pidato Adli. Nah, untuk hal tersebut saya memberikan nilai isi 76, metode 81, adab 80, kefasihan 80, waktu 95. Total 412. Yang terakhir itu Muhammad Irsyad. Ya, Muhammad Irsyad, pembukaannya mana Muhammad Irsyad? Oke. Muhammad Irsyad pembukaannya powerful. Di awal pembukaan sudah powerful dan ini memang perlu hati-hati karena kalau terlalu powerful di awal, saya khawatir suaranya nggak nyampe 7 menit konstan. Jadi memang perlu hati-hati buat yang mempowerfulkan suara di awal-awal pidato. Dan selanjutnya judulnya ini termasuk berat. Rukun apa tadi? Rukun Islam ya, karena ada 5 poin. Kalau di dalam pidato 7 menit dengan 2,5 menit pembukaan dengan sisa sekitar yang 4,5 menit menjelaskan rukun Islam, ini cukup keteteran dan terbukti apa yang ditampilkan oleh anak kami Muhammad Irsyad itu kurang greget ya, karena dia sifatnya informatif atau deskriptif. Nah, boleh juga ketika mau mendeskripsikan atau memberikan informasi menggunakan istilah atau definisi yang diajukan oleh para ulama, sebaiknya demikian karena ini pembahasannya itu rukun Islam. Nah, ini perlu hati-hati dan tentunya bagi semua finalis harus mau menjadi khatib yang baik tentu harus lebih banyak membaca. Untuk hal tersebut saya memberikan poin isi 75, metode 79, adab 80, kelancaran kefasihan 75, waktu 95, total 404. Dengan demikian jatuh peringkat pertama kepada M. Rifki. Boleh aplaus. Yang kedua Adli Nazurianto. Ketiga Muhammad Irsyad Al-Ghifari. Keempat M. Habibil Khair. Terima kasih, itu penilaian dari kami hakim untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kepada Ustadz Ustadz Zulfadli LC Lilughatil Arabiyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. قبل أن أبدأ بقراءة النتيجة على جميع المشتركين أود أن ألقي بعض نظريات العامة حول الأداء في الخطبة باللغة العربية. أول شيء، أما في مادة الخطبة لا أجد فيه أي مشاكل، وكذلك الطريقة جيدة والأداء والحركة أيضا جميل. أما المشكلة الكثيرة وجدنا فيه هو في فصاحة اللغة، وربما لا ندري في النسخة كانت جيدة وجميلة، وربما التوتر يسبب
إلى النسيان في بعض الكلمات حتى فعل الخطيب الخطأ في فصاحة اللغة. ثم الوقت أيضا كله تمام والحمد لله. سأبدأ بالخطيب الأول أديتيا مبارك. في مادة الخطبة حصل على نتيجة 88، وفي طريقة الأداء حصل على نتيجة 95، وأدب الحركة حصل على نتيجة 95، فصحة اللغة حصل على نتيجة 90، والوقت تمام 100، فالحاصل 468. والخطيب الثاني نبيل أنديكا، صحيح؟ طيب، في مادة الخطبة عندك 90، وطريقة الأداء 93، وأدب الحركة 94، فصحة اللغة 89، والوقت تمام 100، فمجموع النتيجة 466. لا يوجد تصفيق. الخطيب الثالث ركا كان فرو. في مادة الخطبة عندك 90، وطريقة الأداء 93، الأدب والحركة 90، والفصاحة في اللغة 77، الوقت تمام 100، فالحاصل 450. والخطيب الرابع محمد حفزان البسار. مدد الخطبة 90، طريقة الأداء 95، أدب والحركة 93، فصحة اللغة 89، الوقت عندك مشكلة قليلا لكن لا يؤثر شيء 95، فمجموع نتيجة 462. فخلاصة الكلام أن فائز الأول أخونا أديتيا مبارك، والفائز الثاني أخونا نبيل أنديكا، والفائز الثالث محمد حفزان البسار، والفائز الرابع من؟ ركا كنفرو. هذا منا وشكرا على كل الأخطاء، وطبعا الحاكم العادل هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما استطعنا أن نحكم على الأداء من المشتركين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening, everyone. Let's come to English speech. Frankly speaking, honestly, it's hard for me to decide who are the winner. But I really appreciate all of them are good. Give applause, please. Oh ya. So, I have to decide tonight who is the winner. Let's start from the first speaker, Sharif Hidayatullah. One step forward. The content is good, and you got 80, and in method you got 80 also, and politeness 85, and the fluency, or I can say that the pronunciation is 80. The time is 100 because you are not more than 7 minutes, and your score is 425. Give applause. Next speaker, Bagus Pratama Aji. The content is good 90.
Method 85. Polite 85. But you are more than 7 minutes. You got 85 and 95, sorry. And your score is 445. Let's come to the third speaker, Fayat Zarif Putra. Content 85. Method 75, Polite 80, Fluency 95, Time 100, and the score is 435. The fourth speaker, Asidiki Hasan Arofiki. Content 80, Method 80, because we know that the speech is a little bit flat. The intonation, the polite is 80, fluency 80, but the time you got 100, not more than 7 minutes, and your score is 420. So we got the winner. For the first winner is Bagus Pratama Adi. For the second winner, Fayat Zarif Putra. The third winner is Sharif Hidayatullah. The fourth winner is Asidiki Hasan Arofiki. So that's all from Emily's chat. I'm sorry for the weakness, and thank you for your participation for all speakers, especially for English speaker. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.